Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah ngaji KGI di IG Live kembali hadir. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat milenial. Apa itu? Yaitu kemana hijrah anak milenial. Bersama saya akan hadir Mbak Vina Ulia dari Madrasah Virtual Ulul Albab. Nah, ini dia Mbak Vina sudah hadir. Saja menarik untuk merefleksikan bahwa bagaimanapun ciri khas dari generasi milenial ini adalah generasi yang sangat dekat dengan gadget. Mereka lahir, gadget sudah mulai ada. Karenanya juga mungkin ada hal lain ya, yang kebetulan juga kena pandemi nyaris 2 tahun ya. Dalam masa 2 tahun itu kita kemudian tidak hanya generasi milenial tapi hampir semua orang, baik bahkan lembaga ya seperti perguruan tinggi, lalu tergantung sekali dengan gadget ini, dengan dunia online. Nah, Assalamualaikum Mbak Vina Ulia, betul ya? Nggih, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Monggo Mbak Vina Ulia, diperkenalkan apa itu Madrasah Virtual Ulul Albab, kemudian juga siapa Mbak Vina Ulia ini, jadi apa di Madrasah Ulul Albab ini, lalu kenapa milih tema kemana hijrah anak milenial. Oke, 3 hal itu ya. Nanti baru saya respon. Monggo Mbak Ulia, Mbak Vina. Terima kasih Ibu Nurofiah. Saya buka nggih, Bu nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Nurofiah dan teman-teman online semuanya, semoga dalam keadaan selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa ngaji bareng dan belajar bareng dengan Ibu Nurofiah. Kami dari Madrasah Virtual Ulul Albab sangat berterima kasih diberi kesempatan bisa kolaborasi dengan ngaji KGI. Madrasah virtual ini masih sangat muda, Ibu. Baru berumur beberapa bulan begitu. Jadi kemunculannya itu untuk merespon keadaan juga karena lahir di masa pandemi. Jadi sebagai media pembelajaran alternatif berbasis daring, dan spirit yang diusung adalah mengajarkan agama yang inklusif dan toleran. Ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan, seperti madrasah diniyah untuk anak-anak juga berbasis daring juga. Kemudian, lewat apa Mbak? Lewat Zoom, apa? Lewat Zoom, oke. Dan Zoom itu daftar dulu ya? Ya, daftar dulu Ibu. Terus ada tahsin Quran, jadi ada yang beberapa yang belajar Al-Quran begitu, dan alhamdulillah ada beberapa. Jadi kalau yang belajar Al-Quran itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa dari luar negeri. Dari terus negeri mana itu Mbak? Bulanan. Dari negara mana? Ada yang tahsin? Ada Australia gitu. Terus kemarin ada
Jadi dari teman-teman begitu. Ya. Terus ada diskusi bulanan, dan pada tahun ini kami mengangkat isu perempuan. Gitu, isu yang kami angkat perempuan, dan dari situ kita belajar banyak sekali. Teman-teman bukan hanya ikut diskusi, tapi juga bercerita tentang pengalaman mereka, dan itu memperkaya kami juga. Kami juga belajar dari situ itu. Semoga sinyal saya tidak hilang-hilang ya. Enggak. Dari tadi lancar, silakan. Dan pada sore hari ini kita mengangkat tema tentang kemana hijrah anak milenial. Sebenarnya anak milenial itu hijrahnya mau kemana sih, gitu kan, guys? Hijrah itu isu yang beberapa tahun terakhir ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Dan sekarang ini nggak sepi gitu. Isu hijrah itu kan nggak sepi, malah semakin berkembang gitu. Awalnya masih kecil, kemudian berkembang. Sebenarnya hijrah itu sendiri itu bukan sesuatu yang baru ya, Bu ya. Istilahnya itu kan juga sudah lama, tapi kemudian dikemas dengan era sekarang dan kemudian dipublish di sosial media sehingga menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Nah, bicara tentang hijrah ini, saya mulai dari bagaimana keadaan keberagamaan muslim perkotaan. Karena yang mengalami ini kan, kalau menurut saya muslim perkotaan yang di desa dia tidak mengalami yang dialami oleh orang-orang perkotaan. Walaupun demikian, pengaruhnya pun kalau ada gadget ya di desa juga ada pengaruhnya. Muslim perkotaan itu mengalami istilahnya kerindungan dengan agama dan juga ritual-ritualnya. Itulah sehingga banyak sekali produk-produk yang lahir karena keadaan itu. Misal dulu ada urban sufisme, kemudian ada produk seperti ESQ, itu juga yang terakhir itu hijrah ini. Dan hijrah itu kan berkembang, ada hijrah fashion, ada hijrah ekonomi, kemudian ada hijrah politik, dan ada lagi kegiatannya ada hijrah festival, ada hijrah box, sedekah tapi kemudian diberi nama hijab group, itu juga ada. Perubahan cara keberagamaan ini tidak hanya dialami oleh mereka oleh orang-orang tua saya, tapi juga oleh anak muda, gitu kan. Anak muda yang sekarang dikenal dengan generasi milenial, begitu, yang lahir antara 1980 sampai 2000. Ada yang mengatakan itu, ada juga yang berbeda. Nah, generasi ini sangat identik dengan yang namanya teknologi. Problemnya adalah ketika mereka nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi ini, semuanya diakses melalui teknologi ini. Pengetahuan keagamaan itu pun juga mereka akses lewat teknologi. Yang dulu yang namanya agama itu belajar lewat otoritasnya, bisa kayak gitu, lewat guru, lewat pesantren, tapi sekarang bisa mereka akses melalui media sosial. Jadi di sini media sosial kan sifatnya dia bebas, siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa share pengetahuannya, begitu. Dan tiba-tiba ada bisa menjadi influencer dengan seketika tanpa ada tesnya atau lesnya atau apanya gitu. Orang bebas memperoleh pengetahuan dan bebas juga share pengetahuan. Nah, di sisi lain anak muda ini dia ada proses pencarian jati diri gitu. Ketika masa-masa muda itu kan dia proses mencari siapa sih sebenarnya aku ini, siapa begitu. Nah, ketika dia bersentuhan selalu dengan gadget, maka dia membangun siapa dirinya juga pengetahuan yang dia peroleh lewat gadget. Sebenarnya bukan lewat gadget saja sih, lingkungan juga iya, gitu kan. Tapi keberadaan gadget ini memberikan memberikan peran atau pengaruh yang luar biasa untuk membentuk siapa sebenarnya dirinya. Nah, ketika identitasnya itu baru dibentuk, dia dapat pengetahuan dari gadget yang macam, jadi ada yang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau positif nanti bangunannya ke depan oke, tapi kalau dia dapatnya yang tidak tepat, misal kemudian dia jadi ekstrim dalam beragama, itu yang menjadi persoalan. Bangunan identitasnya itulah yang kemudian seperti apa, dan nilai-nilai apa yang kemudian dia peroleh, ini akan
mempengaruhi kemana nanti anak milenial itu akan keberagamannya akan seperti apa gitu. Ya. Nah, ini bagi kami itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Belum lagi nanti relasi laki-laki perempuan dalam agama yang berkembang di sosial media itu kan juga macam-macam, Bu. Ada yang masih punya Ya. pandangan bahwa laki-laki itu subjek, sedangkan perempuan itu objek, dan juga ada komunitas-komunitas yang macam-macam, poligami, kayak gitu. Nah itu yang bagi kami, ini anak-anak yang masih gampang-gampang ini itu seharusnya bagaimana dia gitu kan, membentuk Ya. identitasnya, mengatasi itu. Begitu. Kurang lebih seperti itu, Bu, diskusi Ya, ya, kita, ya. belajar kita sore hari. Menarik, ya. Monggo, Ibu. Oke, terima kasih atas pengantarnya yang sangat bagus sekali. Ada beberapa poin ya. Pertama adalah milenial ini yang dekat sekali dengan dunia online ya, gadget, sehingga gadget ini sebetulnya kan cirinya adalah kebebasan informasi. Yang kedua adalah generasi milenial yang sedang tumbuh, mencari jati diri. Sedang mencari jati diri, informasi ada di tangan. Gitu kira-kira ya, di handphone ini segala informasi ada. Ya. Sehingga lalu ada tiga fenomena, yang ketiga adalah soal hijrah tadi itu. Ada hijrah yang rupanya sudah menjadi nama dari sebuah gerakan tertentu di dalam Islam. Dan gerakan itu ditandai oleh kuatnya identitas keislaman untuk ditonjolkan dalam kelompok hijrah ini. Karenanya hijrah itu rupanya sudah bergeser juga maknanya ya. Kalau sudah menjadi gerakan seperti ini kan sudah beda dengan hijrah pada masa lampau di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Taif dan lain sebagainya. Maka saya ingin mengingatkan saja ya, ada sebuah hadis tentang hijrah dulu, soal milenial dan soal media sosial, saya tunda nih. Tapi soal hijrah dulu, hijrah itu memang secara literal berarti pindah, gitu, pindah. Tetapi tentu saja tidak semua pindah itu disebut hijrah. Kalau secara bahasa tentu disebut dengan hijrah. Tetapi hijrah dalam pengertian dalam pengertian istilah ya, secara substansi itu kan sebetulnya tidak semua pindah disebut hijrah, tapi pindah dari situasi buruk kepada situasi yang lebih baik, tentu saja lebih baik dalam pandangan agama, inilah yang disebut dengan hijrah. Saya bacakan hadis tentang hijrah yang rupanya sangat terikat erat dengan persoalan tentang betapa pentingnya niat itu. Jadi hadis Rasulullah itu mengatakan begini, innamal a'malu binniyah. Ada yang berniat, ada yang binniyah. Sesungguhnya setiap perbuatan, nanti termasuk hijrah nih, karena hijrah menjadi perhatian khusus dalam hadis ini. Semua perbuatan itu nilainya tergantung niat. Nah, barang siapa hijrahnya, dan ini hadis disabdakan oleh Nabi itu kurang lebih di sekitar hijrah itu ya. Barang siapa hijrahnya itu menuju Allah, ilallahi wa rasulihi, artinya dia memang hijrah untuk hijrahnya itu pindah, mungkin ya, pindah dari cara hidup yang tidak islami atau tidak diridhai oleh Allah, lalu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tentu saja untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah karena hal duniawi, untuk dunia, urusan dunia yang mungkin akan dia peroleh kalau hijrah itu, maka atau
karena perempuan yang akan dia nikahi. Ini namanya hijrah modus. Gitu. Dia sebetulnya ngincer cewek nih, atau sebaliknya cewek ngincer cowok. Lalu dia hijrah, karena nanti hijrahnya bisa maknanya lapis-lapis ya. Tentu saja ini lagi bicara tentang hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Maka kata Rasulullah, maka hijrahnya ya untuk apa yang dia maksudkan gitu. Artinya tidak bernilai hijrah dalam pandangan agama. Nah ini menarik sekali karena hijrah itu secara substansi adalah berproses terus-menerus menuju atau menjadi menuju cara hidup yang dicita-citakan oleh Islam. Gitu. Hijrah adalah proses terus-menerus bergerak menuju kemanusiaan dan sistem kehidupan yang dicita-citakan oleh Allah. Kenapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena situasinya waktu itu di Mekah semakin tidak kondusif untuk mewujudkan sistem kehidupan sebagaimana dicita-citakan oleh Islam. Sedangkan di Madinah lebih kondusif. Di Mekah itu penuh dengan siksaan, penuh dengan ancaman, sementara di Madinah jauh lebih damai. Jauh lebih mungkin untuk membangun kemanusiaan. Nah, tapi ternyata dalam rombongan hijrah itu ya tentu saja ada orang dengan niat bermacam-macam. Ada yang memang hijrah karena agama ya. Hijrah karena pindah ke Madinah supaya bisa bergabung dengan Rasulullah untuk menegakkan ajaran Islam, menegakkan keadilan. Tapi ada juga yang niatnya bisnis, niatnya hal-hal lain yang bersifat duniawi, bahkan ada yang niatnya tadi itu untuk karena ingin menikahi perempuan, sedangkan perempuan yang dia ingin nikahi hijrah, jadi dia ikut-ikutan hijrah. Nah itu akan menentukan nilai perbuatan itu sendiri. Nah karenanya betapa pentingnya kita dalam berproses itu tidak hanya anak muda ya yang sedang mencari jati diri, tetapi sebetulnya berproses untuk hidup sesuai dengan jati diri seorang muslim itu adalah proses terus-menerus sepanjang hayat. Jadi tidak hanya anak muda. Bahwa anak muda itu lebih rentan adalah karena gairah belajarnya, gairah mencari jati dirinya itu besar sekali. Nah, sementara sebetulnya yang dewasa juga rentan karena merasa sudah punya identitas, sementara identitasnya itu tidak sesuai dengan jati diri manusia di dalam Islam, dan itu lalu tidak ingin berproses gitu. Karena betapa penting kita untuk hijrah secara substantif sepanjang usia kehidupan. Hijrahnya kemana? Nah ini dia. Jadi di dalam Islam itu kan ada perubahan besar-besaran ya. Ini yang menurut saya juga penting untuk dijadikan sebagai arah dalam berhijrah itu. Pertama adalah sebagai individu dulu nih. Jati diri kita ini sebetulnya siapa. Sehingga kita kemudian berhijrah, berproses untuk menjadi jati diri seperti yang diberi tuntunan oleh Islam. Nah, di dalam Islam, menurut saya terkait dengan perempuan, tapi tidak terbatas pada perempuan, itu kesadaran kemanusiaan yang berkali-kali ditekankan, dan itu mewarnai keseluruhan ajaran Islam itu adalah bahwa manusia itu, termasuk laki-laki ya, bukan hanya makhluk fisik. Ayo kita berhijrah untuk punya kesadaran, awalnya kan memang kita ini makhluk fisik. Kita mengalami lahir pertama dari rahim ibu itu kan sebagai makhluk fisik, dan fisik itu pun terus berkembang.
Nah, tapi kesadaran manusia itu awalnya memang makhluk fisik, tapi jangan berhenti di fisik karena ini cukup berbahaya. Nah, pandangan masyarakat waktu itu, zaman jahiliyah ya, kesadaran kemanusiaan yang berkembang secara umum itu adalah hanya makhluk fisik. Laki-laki lebih spesifik itu dilihat sebagai makhluk ekonomi. Makanya tadi itu, barang siapa yang hijrah untuk duniawi, untuk dunia yang mau dia peroleh dengan hijrah itu, termasuk hijrah pada hari ini, kalau hijrahnya motivasinya dagang ya akan beda dengan hijrah yang motivasinya memang ingin ini hidup sesuai dengan agama gitu. Jadi bukan tidak boleh dagang loh ya, boleh banget. Duniawi itu boleh banget, bahkan penting. Tapi perlakukan dia sebagai media, bukan tujuan. Nah, laki-laki itu nilainya pada masa jahiliyah sampai hari ini banyak yang begitu menilainya, itu tergantung kepada harta yang dia miliki. Makin kaya, makin dianggap laki-laki atau manusia yang berkualitas. Gitu. Dan ini berbahaya sekali karena kemudian mereka yang kaya raya lalu dianggap ini berhak untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada mereka yang miskin. Gitu. Karena kaya menjadi tujuan. Kalau di dalam Islam, kaya boleh, tapi bukan sebagai tujuan. Kalau melihat orang, misalnya laki-laki, itu nilainya tergantung pada kekayaannya, berarti kekayaan itu sudah menjadi tujuan, karena dia menjadi jati diri laki-laki. Nah, perempuan agak berbeda nih. Makhluk fisik juga, tapi lebih kepada makhluk seksual, dan lebih spesifik lagi, perempuan itu dihayati ya. Jadi perempuan itu dilihat oleh orang lain dan karenanya kemudian perempuan juga menilai dirinya itu sebagai objek seksual. Objek seksual itu artinya adalah satu alat pemuas seksual. Sehingga nilai perempuan itu didasarkan pada sejauh mana dia mampu menarik secara seksual pada laki-laki. Hati-hati karena cara pandang ini masih ada sampai hari ini. Sehingga perempuan itu dikonstruk untuk merasa tidak nyaman, insecure kalau dirinya secara seksual tidak menarik bagi laki-laki gitu. Misalnya kulitnya harus putih, hidungnya harus mancung, bibirnya harus gimana, pipinya harus gimana, tapi itu semata-mata hanya supaya menarik bagi laki-laki. Ini yang disebut dengan alat seksual ini adalah menghayati hidup dalam arti ini. Bukan tidak boleh cantik, boleh banget. Perempuan itu boleh membuat dirinya tampil secantik mungkin, tapi cantik ini harus menjadi media kemaslahatan. Gitu. Misalnya gimana? Cantik supaya percaya diri, lalu bisa melakukan kemaslahatan yang lebih luas, bukan untuk menarik lawan jenis gitu, bukan gitu. Jadi niatnya ini harus diperbaiki. Jadi begitu ya. Nah, kesadaran sebagai makhluk fisik ini lalu dibangun, manusia itu dibangun kesadarannya untuk tidak hanya menjadi makhluk fisik, tapi sebagai makhluk intelektual gitu. Karena setiap manusia itu termasuk perempuan loh ini. Perempuan itu kodratnya berakal. Gitu. Jadi manusia itu semua punya akal. Lahir itu punya akal ya. Tapi tidak semua manusia itu punya kesadaran untuk menggunakan akalnya agar setiap tindakan itu berdampak baik gitu. Punya harta diperoleh dengan cara yang baik, lalu digunakan juga untuk sesuatu yang baik. Ini yang pakai akal ini. Jadi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik untuk diri sendiri saja berbahaya bagi orang lain, atau baik buat orang lain tapi berbahaya bagi diri sendiri, itu adalah akal, nalar ini yang bicara. Semua orang diberi akal, tapi tidak semua orang
menggunakan akalnya untuk tujuan diberi akal tadi itu. Nah, begitu kita sadar, ya, begitu kita sadar betapa pentingnya melakukan penalaran terus-menerus atas situasi, atas tindakan deh paling tidak, atas tindakan yang kita lakukan, atas tindakan orang lain yang dilakukan pada kita, maka kita lahir sebagai makhluk intelektual. Jadi, kita lahir sebagai makhluk intelektual. Nah, begitu juga setiap manusia dikaruniai hati nurani. Semua lahir dengan hati nurani. Hati nurani ini dia terus bersuara tanpa kata-kata ya. Jadi hati nurani ini merasa dan dia sebetulnya menginginkan dari dalam diri setiap manusia itu ada satu suara hati yang menginginkan kebaikan bersama, baik untuk diri sendiri, baik juga untuk pihak lain. Makanya perbuatan dolim apapun itu pasti di dalam hatinya tidak tenang. Tidak tenang, karena mandat manusia itu adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Nah, semua orang diberi hati nurani, tapi tidak semua orang mendengarnya, gitu, mendengarnya. Merasa perlu untuk mendengarnya. Supaya kita kemudian bisa hidup sesuai dengan jati diri sebagai khalifah fil ardh itu. Begitu kita mendengar terus-menerus ya, mempertimbangkan hati nurani untuk selalu berbuat baik pada diri sendiri dan pihak lain, maka kita lahir sebagai makhluk spiritual. Makhluk spiritual itu lebih dalam lagi, itu adalah adanya kesadaran bahwa setiap tindakan itu mesti dapat restu dari Tuhan. Karenanya dia harus baik dan berdampak baik pada diri sendiri sekaligus pihak lain. Jadi setiap orang punya Tuhan. Soal percaya atau tidak itu hal lain. Tapi tidak semua orang mempertimbangkan restu Tuhan. Merasa perlu ada restu Tuhan dalam setiap tindakan. Dengan memastikan bahwa tindakan itu baik untuk bersama. Begitu sadar, lalu terus-menerus melakukan pertimbangan, kita hidup juga, kita lahir sebagai makhluk spiritual tadi itu. Oke, lalu karenanya hijrah itu dalam konteks ini adalah bergerak, berproses dari yang semula hanya makhluk fisik, yang dipikirkan hanya makan, minum, termasuk ngeseks gitu ya. Ini kan fisik. Lalu berubah hijrah, berikhtiar untuk menjadi makhluk intelektual dan spiritual, makhluk yang berakal budi, melahirkan diri gitu. Sehingga makan, minum, dan nge-seks yang ini sedang dilatih selama bulan puasa ini, siang tidak boleh sama sekali, walaupun halal dan sudah jadi milik kita, itu latihan penggemblengan. Malam juga dilatih. Jadi gimana caranya kita itu kalem pada saat diperbolehkan kembali. Siang itu dilatih kalem ketika kebutuhan fisik ini dilarang. Malam dilatih juga supaya tetap kalem, secukupnya saja. Ketika yang halal dan sudah jadi hak kita itu kembali diperbolehkan. Jadi penggemblengan puasa mental, nah ini yang disebut dengan mental. Mental untuk mengendalikan fisik ini, itu yang menurut saya penting menjadi arah dari hijrah. Puasa bahkan adalah bagian dari atau sebuah mekanisme cara ya untuk manusia bisa hijrah. Jadi puasanya itu menyediakan, problemnya kita mau enggak berlatih sesuai dengan tujuan dari puasa itu sendiri. Nanti saya akan hubungkan ya, tapi saya mau selesaikan ini dulu. Jadi kebutuhan fisik itu, orang kalau hanya punya kesadaran hidup itu sebagai makhluk fisik, maka seluruh hidupnya itu akan digunakan untuk berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan fisik. Nah, dalam puasa, sebetulnya kita diberi semacam learning by doing gitu ya.
belajar sambil mempraktekkan bahwa kebutuhan fisik yang konkret, objektif, yang benar-benar fisik, itu nggak seberapa. Benar-benar nggak seberapa. Coba lapar, kita seharian nggak makan dan minum misalnya ya, itu kan lapar banget. Berapa piring bisa kita makan ketika buka? Maksimal berapa coba, Mbak Vina? 2 mungkin setengah piring kalau Mbak. Oh, itu banyak banget. Sampai berapa 1, piring 2. kita, ya 1 atau 2 itu kayaknya udah nggak bakal muat lagi ya. Bahkan perut itu kan tidak memilih makanan apa, misalnya gini, kalau makanan mahal kenyang, kalau makanan murah, oh gak kenyang gitu. Itu tuh enggak gitu. Diisi apa saja, fisik itu akan kenyang. Enggak seberapa. Nah, itu lapar dan haus secara objektif, yang benar-benar fisik. Problemnya adalah lapar subjektif. Lapar subjektif itu, kalau lapar objektif, 2 piring sudah kenyang, bahkan nyerah gitu. Lapar subjektif itu bisa berbeda sekali. Sudah makan jembatan layang, makan jembatan layang, sudah dapat proyek jembatan layang, masih ingin makan jalan tol. Gitu. Jadi lapar dan haus subjektif ini semakin dipenuhi, semakin tidak terkendali. Maka mental untuk kalem di hadapan sebetulnya mental ini adalah sedang melatih tadi itu, menghadapi lapar subjektif. Kalau puasa secara fisik, kita memang mengendalikan makan, minum, dan semua hal yang sudah halal, bahkan sudah menjadi hak kita, kan kita disuruh kalem gitu. Siang kalem, malam juga kalem. Nah, sebulan lamanya kita digembleng, sebetulnya puasa itu sebuah mekanisme ya, yang membuat kita itu jangan berhenti sebagai makhluk fisik gitu. Atau kalaupun memenuhi kebutuhan fisik itu sebetulnya terbatas gitu. Kalau yang subjektif tadi itu kan mental. Cara pandang atau cara kita menyikapi pada hal yang bersifat fisik itu. Makanya betapa pentingnya hijrah itu berproses dari menjadi makhluk fisik, kesadaran ya, lalu kita melahirkan diri sebagai makhluk intelektual dan spiritual. Dengan cara tadi itu selalu mengendalikan, menggunakan nalar dan hati nurani. Tidak hanya menggunakan, tapi berpegang teguh kepada nilai kebaikan bersama itu. Karena nilai kebaikan bersama ini juga bagian dari mandat amanah melekat manusia sebagai khalifah fil ard itu. Maka sekali lagi hijrah itu, kita lagi hijrah juga nih di bulan Ramadan. Aku digembleng untuk hijrah, melahirkan diri sendiri dari semula hanya makhluk fisik, lalu menjadi makhluk intelektual dan spiritual, yang mentalnya itu kalem terhadap hal yang halal dan sudah menjadi milik kita. Sebulan digembleng, siang kalem ketika dilarang. Sebetulnya kalau kalem saat puasa, ya iyalah lagi puasa. Masa puasa mau kelihatan rakus kan tidak mungkin. Tapi kalem juga saat malam itu. Jadi penggemblengannya bukan hanya siang hari, tapi juga malam hari. Nah, kalau kita siang malam itu sudah digembleng sedemikian rupa selama bulan Ramadan, maka siapakah yang lulus? Siapakah kalau ibarat kawah Chandra di muka itu, siapakah yang lulus? Adalah mereka yang di depan hal halal yang sudah milik kita saja bisa kalem, apalagi di hadapan hal syubhat. Ya kan? Padahal yang jelas milik kita aja kita kalem. Apalagi pada hal yang syubhat, belum tentu halal, belum tentu milik kita. Apalagi di depan yang haram, yang jelas tidak boleh menurut agama, dan bukan hak kita. Ya, tambah kalem lagi di depan yang milik kita aja kalem. Ini mental yang sedang dilatih. Bahwa orang kemudian mengatakan di depan kalem, di depan hal halal itu
apa ya? Jadi kadang-kadang kan orang merasa bahwa yang halal itu lebih sulit daripada yang haram. Ya itulah godaannya gitu. Godaannya dalam arti godaan itu tidak selalu dalam bentuk ujian hidup itu. Dalam bentuk kesusahan, belum tentu. Bahkan kemewahan, kenyamanan, itu ujian yang berat sekali. Mengapa? Karena orang kalau nyaman, orang kalau susah itu kan lalu muncul daya juangnya ya. Kalau dapat privilege banyak, itu daya juangnya bisa melemah. Kayak ini ya, ibaratnya eh, sudah pernah dengar apa belum cerita tentang monyet dan angin. Jadi angin Bagaimana? gini, jadi berbagai angin itu ada monyet lagi di pohon. Lalu angin ribut, angin topan, angin tornado, angin sepoi-sepoi itu berlomba. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet dari pohon kelapa? Nah, maka angin ribut, angin tornado, angin macam-macam lah ya, angin yang ganas-ganas itu sesumbar bahwa dia pasti mudah banget jatuhin monyet dari pohon kelapa. Setelah mencoba satu persatu, semakin kenceng, monyetnya semakin kuat pegangan ke pohon kelapa kan, karena dia tahu bahwa kalau nggak pegangan kuat, dia jatuh gitu. Jatuh. Akhirnya gagal semua itu, angin topan, angin ribut gagal semua, lalu majulah angin sepoi-sepoi. Jadi angin sepoi-sepoi ini dilecehkan sama angin ribut dan angin topan. Apaan kami yang kuat aja gagal menjatuhkan monyet, apalagi kamu yang pelan banget ininya anginnya. Tapi angin sepoi-sepoi tetap dia maju lalu bertiup. Apa yang terjadi? Monyetnya ngantuk. Lalu jatuhlah dia gitu. Jadi ini menggambarkan betapa ujian itu tidak selalu dalam bentuk kesulitan, tetapi bahwa kesenangan itu juga bagian dari ujian. Karena kalau mau hijrah berarti ya hijrah ini ya betapa pentingnya anak milenial dan bukan milenial semuanya itu untuk punya memosisikan diri sebagai khalifah fil ard gitu. Jadi jati diri manusia di dalam Islam itu kan satu ya, punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Berarti tidak akan menghamba kepada selain Allah dan tidak akan menghamba pada Allah sambil menghamba pada selain Allah. Gitu. Karenanya ini menarik karena kadang orang itu jatuh pada menuhankan selain Allah tanpa menamainya dengan Tuhan. Gitu. Jadi dia menuhankan sesuatu tapi tidak menyebutnya Tuhan sehingga dia sendiri tidak merasa menuhankannya. Lalu apa bedanya? Tanpa disadari karena tidak disebut dengan Tuhan. Lalu apa cirinya? Cirinya adalah ketaatan mutlak. Taat mutlak itu berarti dia akan menempuh segala cara yang dilarang oleh Allah demi bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Orang kalau sudah menempuh segala cara haram ya, menempuh cara haram untuk punya kedudukan tertentu, untuk mendapatkan sesuatu, entah popularitas, entah harta, maka dia sudah sampai dengan menempuh jalan yang dilarang oleh Allah, itu sudah mulai benih-benih menuhankan selain Allah, baik sambil menuhankan Tuhan atau tidak, itu sebetulnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Hanya hamba Allah itu artinya Allah itu satu-satunya yang kita tunduk mutlak. Jadi ada hadis ini sering banget saya kutip ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan
kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Khalik atau Allah. Sesama makhluk itu jangan dibayangkan hanya pada pihak lain, pada orang lain. Sesama makhluk itu juga adalah tunduk pada diri sendiri, itu sesama makhluk. Tidak boleh tunduk mutlak pada keinginan diri sendiri, itu tidak boleh. Hanya pada keinginan baik kita boleh tunduk. Innamat ta'atu, nah terusannya ini, sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk, itu fil ma'rufi, hanya dalam kebaikan bersama. Jadi kebaikan bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Boleh nggak menjadi crazy rich? Boleh. Yang penting caranya halal, dan begitu dapat harta banyak, ditasarufkan juga untuk sesuatu yang halal dan thayyib bahkan. Jadi harta kalau dalam posisi seperti ini, dia adalah menjadi media. Bukan sebagai tujuan hidup, tapi sebagai media. Maka hijrah itu bisa juga dilakukan dengan cara yang semula punya orientasi hidupnya itu adalah kaya, lalu berubah menjadi kaya itu adalah media dalam mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi sesuai dengan jati diri sebagai khalifah fil ardh. Bisa juga nih menghamba kepada popularitas. Populer boleh nggak? Boleh banget, boleh. Tapi harus ditempuh dengan cara yang diperbolehkan, dan popularitas itu juga digunakan untuk hal yang diperbolehkan oleh agama. Jadi salah satu cara dalam hijrah itu adalah kembali mendudukkan sesuatu yang sebagai media, bukan sebagai tujuan. Bukan sebagai tujuan. Karena tujuan akhir atau utama dari manusia itu adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Ingin kaya boleh, tapi niatkan tadi ya, innamal a'malu binniyat. Ingin kaya boleh, tapi sejak awal niatkan bahwa dengan kaya itu supaya bisa berbuat kemaslahatan lebih banyak, dan kita jadi tidak merepotkan pihak lain. Karena kan harus aktif melahirkan kebaikan. Bisa nggak, boleh nggak punya cita-cita populer? Boleh. Tapi niatkan sejak awal bahwa popularitas itu juga hanya sebagai media untuk kemaslahatan seluas-luasnya. Karena itu nanti hijrah itu adalah, misalnya ya, ini hal yang sangat simpel sekali. Hijrah mungkin tadinya jadi dosen yang killer. Pokoknya mahasiswa kalau nggak nurut sama dosen, nggak lulus. Kalau nggak beli buku saya, nggak lulus. Gitu. Jadi hijrahnya dosen yang killer, ya dia berubah menjadi dosen yang manusiawi. Dosen atau profesi dosen sebagai media untuk kemaslahatan seluasnya. Pedagang misalnya ya, pedagang kecil sampai pedagang besar, mungkin selama ini masih menempuh cara-cara diam-diam menaruh sesuatu dalam barang dagangannya supaya entah itu pemutih, mengental, pewarna, dan lain sebagainya yang membahayakan. Membahayakan toh. Kalau nggak membahayakan ya tidak apa-apa, kan ada yang alami toh. Membahayakan konsumen, maka hijrahnya adalah berhenti menempuh cara-cara yang membahayakan pihak lain. Gitu. Jadi tidak kaya di atas keburukan atau situasi buruk atau bahkan bahaya pihak lain. Lalu hijrahnya anak milenial sekarang harus bagaimana? Gitu. Sebetulnya secara prinsip sama saja. Karena dunia online yang menjadi ciri khas dari anak milenial itu adalah kebebasan informasi. Kebebasan informasi itu bukan dalam arti kita bebas sebebas-bebasnya untuk menginformasikan apa saja di dalam gadget, bukan itu.
kebebasan informasi itu artinya adalah semua orang itu punya kesempatan untuk naruh informasi apa saja di media sosial itu. Bayangin loh, dulu kita nggak mungkin kayak gini nih, live disaksikan oleh total dengan kita 23 orang, kalau nggak punya channel TV kan. Dan untuk punya channel TV mahal sekali. Maka hanya orang-orang kaya yang bisa melakukan live seperti ini. Di real time loh ini. Nah sekarang di era kebebasan informasi, siapa saja, saya, Mbak Ulia ya tadi ya, Mbak Ulia, itu sama-sama bisa live dan disaksikan oleh siapapun yang mau menyaksikannya. Ini namanya kebebasan informasi. Maka betapa pentingnya media sosial itu juga dilihat sebagai media untuk kemaslahatan bersama. Sehingga ketika kita upload informasi ke medsos seperti sekarang ini live, kita mesti berpikir loh, bahwa informasi itu harus bagus, gitu. harus bermanfaat. Karena kalau kita percaya pada pahala jariah ya, pahala jariah itu kan sekali berbuat, tapi selama perbuatan itu berdampak baik, kita dapat pahala kan gitu, pahala jariah itu. Nah di era medsos ini betapa pentingnya kita untuk menyadari sekali upload ke medsos maka informasi itu akan terus berjalan menyapa orang-orang tidak di real time. IG Live ini saya simpan di IG, nanti siapapun bisa nonton kapan saja, di mana saja. Selama ditonton memberi manfaat, kita berdua nih Mbak Ulia dapat pahala. Tapi sebaliknya juga, sekali lempar hoax ke medsos, melempar fitnah di medsos, maka dia akan terus bergulir. Ibaratnya ya, ini big data itu kan internet ini, big data. Big data itu kayak samudra. Kita lempar informasi ke samudra, secara teori bisa diambil lagi, tapi sulit. Karena dia bisa menyebar kemana-mana, kita nyetop yang sini, yang sana terus bergulir. Gitu. Bayangkan kalau yang kita posting itu adalah fitnah, maka fitnah itu terus menyapa sampai kita mati. Selesai mati itu masih saja menyapa ke sana kemari. Bahkan kitanya sudah minta maaf, terus saja fitnah itu terus menyapa ke sana kemari. Padahal ya, ini yang penting sekali ini. Padahal saya mau kutip hadis satu lagi, habis itu selesai. Padahal kita nanti di akhirat itu akan ditimbang amal kita ya, amal baik, amal buruk. Nah Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, mereka yang tadinya punya dinar, punya dirham banyak, lalu habis. Gitu. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut atau muflis itu adalah orang yang datang di yaumul hisab, hari perhitungan, dengan timbangan pahala yang banyak sekali. Karena rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, haji, umroh berkali-kali. Pahalanya banyak sekali. Tapi lalu ada hak orang lain yang belum dia tunaikan selama hidup. Mungkin menjadi suami yang memukul istrinya. Mungkin menjadi ayah atau orang tua, ibu, menelantarkan anak yang mungkin menjadi teman yang menyakiti temannya. Mungkin hutang nggak dibayar, mungkin pimpinan yang menjegal karir karyawan. Mungkin, pasti ya, nyebarin fitnah, nyebarin propaganda, melakukan kezaliman, mengajak orang kezaliman, termasuk kezaliman yang dibungkus dengan kesolehan. Itu berbahaya sekali. Dan itu lalu apa yang dilakukan? Pahalanya dipindahkan pada pahala orang lain yang haknya belum ditunaikan dengan baik. Sampai habis.
Bayangkan kalau medsos ya, kan dia akan ke sana kemari, kita nggak bisa ngambil lagi. Sampai habis. Lalu masih ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Apa yang dilakukan? Dosa orang lain dipindahkan ke timbangannya. Sehingga banyak sekali dosanya itu. Yang semula pahalanya berat, sekarang berakhir dengan timbangan dosanya yang berat karena banyak makan hak orang lain seumur hidupnya. Maka betapa pentingnya kita untuk hijrah menjadi atau berproses ya terus-menerus untuk membangun mental bahwa tujuan hidup itu adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, termasuk kemaslahatan pada diri sendiri, dan kemaslahatan bersama itu menjadi fondasi moral yang kita pegang dengan setia itu. Jadi gimana caranya anak milenial yang tidak milenial juga secara offline maupun online itu bisa terus berproses untuk hijrah dalam arti ini. Hijrah dengan niat untuk bisa hidup sesuai dengan jati diri kita sebagaimana ditentukan oleh Allah, hijrah ilallahi wa rasulihi, kan ini hijrah dengan cara memegang teguh tauhid, sikap tidak akan menghamba pada siapapun selain Allah, lalu membuktikan komitmen tauhid itu dengan mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Dengan cara apa saja, silakan berkreasi. Soal cara, kita mesti berpikir kreatif, terutama di era milenial. Seperti tadi, madrasah virtual ulul albab, melihat nih, ada problem, orang mau belajar agama susah, bahkan mau memperbaiki cara ngajinya kok susah, karena mau ngaji pandemi. Maka kreatif, membuat madrasah virtual, sehingga tidak hanya menjangkau tetangga, tapi juga menjangkau mereka yang ada di luar negeri. Ini contoh bagaimana menggunakan media sosial untuk kemaslahatan seluas-luasnya. Begitu juga dengan ngaji KGI, itu juga dipicu oleh hal yang sama. Dan kita kaget juga ya, ternyata kalau virtual itu, online itu, daya jangkaunya luas sekali. Termasuk waktunya ya. Waktunya artinya gini, kita bisa loh mengupload satu konten tentang belajar ngaji atau ngaji KGI, dan itu terus dikonsumsi oleh siapapun yang menontonnya. Dan itu tentu saja salah satu ciri dari hijrah di era milenial ini adalah mempertimbangkan medsos sebagai media untuk kemaslahatan yang seluas-luasnya. Mungkin itu ya Mbak Vina Ulia, pengantar dari saya, semoga bermanfaat. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bu Nur Saya Rofiah. ngomong banyak banget. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat. Saya kayak nggak lihat dari itu. Saya ada nih Bu pertanyaannya. Monggo Mbak Ulia. Begini, kalau tadi kan saya mendengarkan begitu, yang namanya puasa itu kan luar biasa hikmahnya. Ya. Iya kan Bu. Membentuk mental itu baru puasa saja, belum yang lain, sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Tapi seringkali ini tidak ketangkep. Membentuk mental yang tadi, yang fisik sampai kepada manusia yang intelektual, spiritual, itu kan sesuatu yang miss ya. Seringkali tidak didapat gitu, karena semuanya fokus pada fisik. Semuanya fokus pada selebrasi di puasa itu kan luar biasa. Makna terdalam dari puasa itu sendiri itu membentuk mental tuh kadang-kadang menjadi miss. Apalagi kemudian dia merasa, kalau dikaitkan dengan hijrah, merasa sudah melakukan kebaikan, tetapi nilai utama dari ibadah itu tidak tercapai. Misal kayak menahan tadi Bu, menahan tadi kan, kalem, itu kan kalem. Ya, kalem tadi itu tidak dicapai. Bahkan
merasionalkan subjektivitas tadi, keinginan tadi dirasionalkan. Lapar subjektif tadi kemudian dirasionalkan. Nah, ini yang seringkali kemudian ditemui. Seakan-akan itu ya itu wajar gitu kan. Itu wajar karena itu manusiawi lah. Itu yang seringkali ketemunya begitu, Bu. Bagaimana Ibu menyikapi yang seperti itu? Ya, manusiawi sebagai makhluk fisik. Tapi kalau manusianya sebagai makhluk intelektual dan spiritual, ya tidak manusiawi. Bagaimana manusiawi? Sebetulnya tadi itu ya, bukan tidak boleh. Kan boleh punya harta banyak. Bahkan kita didorong oleh Islam untuk menjadi sosok yang kuat. Menjadi sosok yang kuat. Menjadi versi diri yang terbaik. Kalau mungkin kaya, ya mengapa milih miskin, misalnya gitu. Karena dengan kaya bisa membantu orang miskin. Cuma jangan dijadikan tujuan itu. Dan cara berpikir yang menormalkan sesuatu yang jadi bukan punya hartanya loh ya, tapi memperoleh harta dengan cara yang tidak diperbolehkan, atau membelanjakan harta dengan cara yang tidak diperbolehkan, israf misalnya, mubadir dan lain-lain, itu yang tidak manusiawi. Gitu. Bukan pada memperoleh hartanya. Orang pengen punya harta banyak, ya manusiawi. Tetapi kalau harta itu menjadi tujuan, nah itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi dalam arti dia akan menempuh segala cara untuk sekaya mungkin. Gitu. Kan dalam sejarahnya ada itu, Korun. Korun itu paling kayaknya itu paling crazy, paling rich gitu. Korun itu. Nah, Korun itu kan sosok kaya yang membahayakan. Nanti kita punya sosok Sulaiman yang kaya tapi tetap menggunakan kekayaan itu sebagai media untuk kemaslahatan bersama. Jadi memang menurut saya kalau lahir sebagai makhluk fisik, kita itu dilahirkan oleh ibu. Tentu saja ada andil bapak di dalam kelahiran kita. Kalau sebagai makhluk intelektual, sebagai makhluk spiritual, kita tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Kita melahirkan diri sendiri dengan refleksi, dengan berpikir, dengan terus mengasah intelektualitas. Misalnya kita selalu bertanya, apalagi sebagai perempuan ya, betapa pentingnya kita untuk selalu bertanya. Karena kita dikepung oleh nilai yang sangat tidak Islami. Misalnya mendudukkan perempuan sebagai objek, itu tidak Islami sekali. Itu jahili banget. Maka bagaimana caranya kita berproses hijrah dari objek menjadi subjek, itu antara dengan menggunakan nalar. Jadi selalu bertanya, ketika orang mengatakan perempuan itu sebaiknya begini, mari kita tanya, baik menurut siapa dan untuk siapa, menurut perempuan dan untuk perempuan juga, apa tidak? Jadi kita menggerakkan potensi berpikir dan merasa ya, rasa dauk itu, intuisi itu, kesadaran intuitif itu juga harus diasah gitu. Diasah itu dengan mendengarkan itu. Sebetulnya perbuatan saya ini baik buat saya dan pihak lain atau enggak. Jadi selalu begitu. Selalu begitu. Terus bagaimana ya di antara pilihan yang ada itu yang terbaik buat saya dengan kondisi saya sehingga tidak menjadikan orang lain sebagai standar tunggal. Dia selalu berpikir begitu karena setiap manusia itu hanya dituntut untuk menjadi versi dirinya masing-masing yang terbaik. Bukan diri orang lain yang terbaik. Nanti kepontal-pontel kita ngikuti orang lain. Misalnya orang perempuan yang baik adalah yang kulitnya putih, sedangkan kita ditakdirkan kulitnya coklat. Lalu kita sibuk memutihkan kulit dan juga kehilangan tujuan. Sekali lagi ya, bukan tidak boleh selama itu dilakukan dengan cara yang baik, tentu saja boleh, tapi niatnya itu begini. Misalnya
saya tidak tahu memutihkan itu sebetulnya kan ada rasis juga ya. Hati-hati, Iya, produk whitening itu ada rasismenya. Karena ada satu cara pandang orang yang kulitnya putih lebih yang sama. lebih bagus daripada mereka yang kulitnya tidak putih, dan itu rasis sekali. Maka Ya, menurut saya soal kecantikan secara umum ya, boleh nggak perempuan itu cantik? Ya boleh banget. Cuma ayo niatkan bahwa cantik itu adalah untuk ini, sebagai media saja, bukan media untuk menaklukkan lawan jenis, tapi supaya bisa percaya diri, lalu bisa berbuat kemaslahatan lebih banyak. Masa iya sebagai perempuan, sebagai muslim malah jangan murung, jangan obrot-obrot, kalau bisa ya serapih mungkin, sebersih mungkin, secantik mungkin, kalau itu memang cantik membuat dia percaya diri gitu. Jadi mungkin itu sih Mbak Ulia. Jadi supaya kita tidak hanya, misalnya puasa hanya fisik, sholat hanya iya. fisik, haji hanya fisik, kan eman-eman. Uang segitu banyak kan, haji itu mahal loh. Kalau hanya pergi secara fisik itu menjadi ya itu hilang nilainya. Nilai-nilai di belakangnya ya Bu ya, yang seharusnya diperoleh seseorang ketika melakukan ibadah itu. Ya, di depan dan di belakang, di samping kanan, kiri, atas, bawah, semuanya. Hijrah bisa dari kesadaran patriarki Oh, menjadi banget, banget, banget. okay. Tadi itu kan Ini yang disebutkan. kali masuk. Iya, betul Mbak Ulia. Kesadaran. Hijrah itu, hijrahnya perempuan, termasuk laki-laki ya, adalah termasuk salah satunya ini, dari kesadaran patriarki ke kesadaran adil gender. Kesadaran adil gender itu adalah adil bagi laki-laki sekaligus perempuan, bagi perempuan sekaligus laki-laki. Maka perempuan itu berikhtiar untuk menjadi versi diri yang terbaik juga. Kuat, mandiri secara ekonomi. Tapi bukan untuk menindas laki-laki, melainkan untuk kerjasama dengan laki-laki. Nah, ini juga hadis yang banyak banget saya kutip ya, sering banget. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang menjadi pelaku kedoliman maupun korban kedoliman. Ini kan sahabat bertanya, gimana caranya menolong, kalau menolong korban kedoliman kita tahu. Dan gimana cara menolong pelaku kedoliman? Jawab Rasul, cegah dan hentikan dia dari berbuat dolim, maka engkau telah menolongnya. Nah, melindungi diri sendiri supaya tidak menjadi korban kedoliman, kita perlu kuat. Menolong orang lain agar lepas dari kedoliman, kita perlu kuat. Apalagi menolong pelaku kedoliman untuk berhenti berbuat dolim, jelas kita perlu kekuatan. Maka perempuan juga didorong untuk menjadi versi diri yang terbaik, mandiri dalam banyak hal yang dia mungkin, sehingga perempuan jangan takut menjadi orang kuat. Jangan takut. Biasanya kan takut sekolah tinggi-tinggi nanti nggak ada yang berani melamar gitu. Ya kalau sekolah tinggi mungkin nanti yang apa ya, yang tidak adil gender itu menjadi seleksi alam gitu. Ya sudah seleksi alam dengan sendiri. Gitu sih Mbak, barangkali ya seperti tadi itu. Benar bahwa Mbak Ulia mengatakan hijrah itu salah satunya adalah bergerak dari kesadaran yang patriarki menjadi kesadaran yang adil, termasuk adil. Iya, apalagi kan kalau saya anak kandung patriarki. Iya benar. Setiap orang itu lahir sebagai anak kandung sistem patriarki. Tapi kita Jadi ketika bisa memilih jadi anak kandungnya yang durhaka ya Mbak Uli. jadi ketika memperoleh pengetahuan baru itu ya kita harus apa ya? Antara shock dulu ya Bu ya.
Ya, kok begini, kok berbeda dengan yang saya alami dulu. Itu mengalami shock juga dan mengalami apa namanya, harus naik dulu, naik turun dulu. Apakah saya akan proses. menerimanya, apakah kemudian tidak, ya. Dan Prosesnya itu kalau saya betul. kadang-kadang pakai nangis-nangis juga. Loh kok Ya, kayak gini berbeda dengan yang saya. kan? Mbak Uli ini bagus sekali. Itu tidak hanya hari ini loh. Zaman dulu, waktu Islam datang, itu sama aja. Itu kita kan kadang dibilang liberal ya. Liberal, kebarat-baratan, dan lain sebagainya. Kalau ingin laki-laki dan perempuan setara. Padahal kalau kita lihat sejarah ya, sejarah Islam pada abad 7 Masehi itu, bayangin loh, perempuan suami itu masih yang menjual istri. Lalu Islam mengatakan, suami istri itu pasangan. Apa nggak liberal itu? Liberal dalam arti dahsyat kan? Melawan mainstream. Sangat melawan mainstream. Mau mengatakan perempuan manusia aja itu melawan mainstream. Perempuan diwariskan, kok Islam memberi warisan pada perempuan. Itu lebih berdarah-darah lagi untuk meyakinkan masyarakat pada abad 7 Masehi loh ya. Perempuan itu manusia. Perlakukan secara manusia. Istrimu itu loh, pasanganmu, bukan milikmu. Karena kamu dan suami dan istri itu hanya milik Allah. Sehingga hanya boleh bersikap sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu berbuat baik. Ketenangan jiwa itu. Makanya menarik untuk merefleksi dan mengkritisi ya, cara pandang ini. Istriku sendiri, terserah aku dong mau diapain aja. Nah itu tuh jahiliyah banget. Jahiliyah banget. Hati-hati. Karena menganggap kepemilikan ya Bu ya. Betul, karena Kepemilikan. memahami sebagai miliknya suami. Gitu ya, Mbak Vina Ulia dan Madrasah Virtual Ulul Albab. Jadi kira-kira kemana hijrahnya anak milenial? Anak milenial maupun postkolonial, semuanya hijrahnya itu adalah menuju jati diri sebagai hanya hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardh. Maka bergerak terus-menerus, berproses terus-menerus untuk bisa setia kepada nilai tauhid, kemudian membuktikan nilai tauhid itu dengan mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja, secara offline, secara online, dengan cara yang baik. Itu kira-kira ya, Mbak Vina. Terima kasih. Monggo, kalau sepertinya sudah waktunya ditutup. Ya. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Kami memperoleh pengetahuan baru dan pastinya baru, dan semoga ini tidak berhenti menjadi pengetahuan saja, kemudian direfleksikan dan kemudian diamalkan. Gitu. Terima kasih sudah berkenan berkolaborasi dengan Madrasah Virtual. Semoga Ibu dan Bu Nurrofiah, Mbak Vina, kalau mau gabung ke Madrasah Virtual gimana caranya? Itu ada di apa namanya Bu? Ada di IG-nya, ya ada di akunnya. Di bio-nya? Iya ada di bio-nya. Ada di bio-nya ya. Sama seperti ngaji KGI ya. Teman-teman kalau mau bergabung di Madrasah Virtual Ulul Albab, bisa belajar tahsin, ada diskusi tentang keagamaan, juga fikih ya, Mbak Olia. Nah, silakan teman-teman yang ingin belajar agama, daftar di Madrasah Virtual Ulul Albab. Link pendaftarannya ada di bio ya. Begitu juga kalau mau gabung di Lingkar Ngaji KGI, untuk mendapatkan pemahaman agama yang adil gender pada perempuan, silakan bergabung di Ngaji KGI. Link pendaftarannya juga ada di bio akun IG ngaji_KGI. Kalau madrasah virtual itu madrasah virtual _ulul albab. Gitu ya. Ya. Dan nanti malam insya Allah kita akan ketemu lagi teman-teman yang mau bergabung di space Twitter. Akan ada narasumber Mbak Sa'diyah Ma'ruf, komika perempuan yang luar biasa. Nanti malam kita akan diskusi tentang perempuan
benarkah tamu di ruang publik? Gitu. Ini menarik sekali. Oke, gitu ya Mbak Vina Oke, Ulia. Terima kasih sekali lagi pada terima Madrasah kasih Virtual Ulul Bu. Albab atas kolaborasinya. Mudah-mudahan ya kita sama-sama sehat, sehat, selamat, dan semangat menebar manfaat secara offline, secara online selagi sempat. Karena aku manfaat, maka aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nggih, Mbak Vina Ulia. Saya izin untuk menutup. Sampai